Kembali di presisi siang pemirsa, Dirlantas Polda Aceh, Kombes Muhammad Iqbal Al-Kudusi yang juga Kasat Gos Ops Dalilin Selawa 2024 meninjau jalan tol Sigli Banda Aceh khususnya pada seksi 1 ruas Seulimem Padang Tiji pada Sabtu lalu. Diketahui ruas tol seksi 1 ini akan dibuka hingga 2 Januari 2025 dengan operasional hanya pada jam 8 pagi hingga pukul 5 sore. Dirlantas menyampaikan tol Sibance seksi 1 ini dibuka untuk meminimalisir laka lantas pada momen Nataru. Menurutnya, dengan dibukanya ruas tol ini dapat memangkas waktu perjalanan hingga 2 jam. Diketahui selama libur Nataru, ruas tol ini masih digratiskan bagi para pengendara, namun tetap diberlakukan penggunaan e-tol untuk masuk ke jalur ini. Tadi pagi sudah dibuka tol seksi 1 ya, dari Seulimem sampai ke Padang Tiji, mulai pukul 8 sampai jam 5, jam 11.30. Makanya syaratannya kan dari Pak Beriaka yang akan sampaikan. Kami sudah sepakat dengan pakar sudah dari stakeholder yang lain bahwa kecepatan di tol atau Seulimem ke Padang Tiji memang sementara kita batasi 40 km per jam, ya 60 km per jam. Oleh karena itu saya juga mengingatkan untuk masyarakat, ini baru satu jalur Pak ya? Jadi baru one way, satu jalur, belum 2 jalur karena memang kondisi masih dalam proses. Sementara itu, menjelang perayaan Natal 2024, Polres Sragen mengadakan kegiatan sterilisasi di Gereja Katolik Santa de Fatima pada Senin lalu. Kegiatan sterilisasi dipimpin langsung oleh Kabak Ops Polres Sragen AKP Suyono. Menurut Kapolres, kegiatan ini merupakan langkah preventif guna memastikan keamanan dan kenyamanan umat yang akan melaksanakan ibadah malam Natal pada 24 Desember dan hari Natal pada hari berikutnya. Dalam pelaksanaannya, tim gabungan dari Polres Sragen, TNI, dan pengamanan internal gereja turut dilibatkan, termasuk unit Satwa K9 untuk mendeteksi bahan berbahaya. Sebanyak 15 personel sterilisasi dikerahkan dengan dukungan peralatan, metal detector, mirror, serta lampu senter dan Satwa K9. Sterilisasi ini dilaksanakan untuk memastikan tidak ada ancaman atau benda yang mencurigakan yang dapat mengganggu jalannya ibadah Natal. AKP Suyono menambahkan, untuk pengamanan saat perayaan Natal akan digelar dengan melaksanakan screening barang bawaan dari jemaat yang dibantu oleh dari pihak gereja. Dirinya juga menekankan pentingnya berkoordinasi dengan pengurus gereja untuk mendampingi proses sterilisasi. Sterilisasi ini adalah untuk memastikan bahwa tempat ibadah ini adalah aman dari ancaman teror maupun bahan-bahan peledak yang lain, serta barang-barang yang membahayakan, sehingga kami bertujuan dalam pelaksanaan ibadah Natal, baik misa maupun ibadah, bisa berjalan aman, lancar. Pemirsa, dalam rangka memastikan keselamatan dan kenyamanan masyarakat selama libur Natal dan Tahun Baru, Dirpol Airut Bahar Kampori bekerjasama dengan Jasa Marga menggelar latihan gabungan ambulans udara untuk evakuasi selama Operasi Lilin 2024. Pelatihan gabungan ini dilaksanakan di Command Center kilometer 29 Tol Jakarta Cikampek, Jawa Barat pada Senin 23 Desember 2024. Dalam rangka memastikan keselamatan dan kenyamanan masyarakat selama libur Natal dan Tahun Baru, Dirpol Airut Bahar Kampori bekerjasama dengan Jasa Marga menggelar latihan gabungan ambulans udara untuk evakuasi selama Operasi Lilin 2024. Pelatihan gabungan ini dilaksanakan di Command Center kilometer 29 Tol Jakarta Cikampek, Jawa Barat pada Senin 23 Desember 2024. Polri melalui Kapol Airut Bahar Kampori mengambil langkah inovatif dengan menyediakan layanan ambulans udara selama Operasi Lilin 2024. Langkah ini dilakukan untuk memastikan keamanan, keselamatan, dan kelancaran perayaan Natal 2024 serta Tahun Baru 2025.
Helikopter canggih tersebut dilengkapi dengan peralatan medis darurat dan dirancang untuk menangani evakuasi cepat korban kecelakaan lalu lintas atau situasi darurat lainnya, serta memberikan respon medis yang optimal dalam waktu singkat. Penyediaan ambulans udara ini merupakan bentuk pelayanan prima Polri dalam mendukung masyarakat selama libur Natal dan Tahun Baru. Sementara itu, sebagai bagian dari persiapan, Polri juga telah menetapkan daftar rumah sakit rujukan yang tersebar di wilayah Jabodetabek dan luar Jabodetabek. Saya kira terutama untuk heli yang turun menggunakan hoist atau heli yang tidak mendarat, itu memang kita untuk di MBZ. Yang kira-kira heli tidak bisa mendarat, itu korban bisa diambil menggunakan hoist, ya, heli menggunakan hoist. Tetapi yang kira-kira bisa heli mendarat, seperti misalnya Cikampek atau Japek misalnya. Pada saat terjadi laka, semua terjadi kemacetan, kemudian tidak bisa ambulan darat menjangkau itu, maka dari lalu lintas bisa minta bantuan ke helikopter untuk melakukan upaya pertolongan pertamanya. Ya, jadi Japek pun sudah bisa apabila nanti itu sudah dibutuhkan. Ya, saya kira ini sudah di Nataru ini sebenarnya kita sudah siap. Kita sudah siap pada saat Nataru ini. Kemudian anggota juga dari Pol Heli, kemudian dengan perangkat kesehatan dan pol udara itu sudah siap apabila nanti dibutuhkan. Saya kira kita menunggu dari Jasa Marga maupun dari lalu lintas. Apabila memang dibutuhkan, itu akan segera kita lakukan upaya-upaya menggunakan helikopter. Layanan ambulans udara ini diharapkan dapat mempercepat akses masyarakat terhadap layanan medis, terutama pada saat puncak perayaan Natal dan Tahun Baru. Operasi Lilin 2024 merupakan agenda tahunan Polri untuk menjaga ketertiban selama libur panjang Nataru. Dengan inovasi ini diharapkan risiko fatalitas akibat kecelakaan atau situasi darurat lainnya dapat diminimalkan. Di Jawa Timur, Kapolres bersama Ketua Bayangkari Cabang Ngawi melakukan kunjungan ke pos pelayanan dan pos pengamanan jelang Nataru di wilayah Ngawi, Jawa Timur. Kapolres Ngawi AKBP Dwi Sumrahadi Rahmanto beserta Ketua Bayangkari Cabang Ngawi Nyonya Indah Dwi melakukan kunjungan di pos pelayanan dan pos pengamanan yang ada di wilayah Kabupaten Ngawi, Jawa Timur. Pos yang didirikan oleh Polres Ngawi dalam Operasi Lilin Semeru 2024 untuk pengamanan Natal dan Tahun Baru 2025 ada di 5 tempat, yakni pos terpadu yang terletak di alun-alun Merdeka Ngawi, pos pengamanan di Jogorogo dan Mantingan, serta pos pelayanan di tol res area kilometer 575A dan kilometer 575B. Kegiatan ini untuk memantau kendaraan arus mudik, juga pengecekan anggota yang menjaga pos, serta memberikan bingkisan kepada petugas. Selain itu, Kapolres Ngawi bersama rombongan juga melakukan pengecekan sarana dan prasarana, serta fasilitas yang ada di tiap-tiap pos, agar dapat memberikan pelayanan terbaik untuk masyarakat, sehingga pemudik merasa aman, nyaman, dan berkesan. Tim Humas Polres Ngawi, Polda Jawa Timur melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, Polres Palopo memberikan layanan khusus jelang perayaan Natal dan Tahun Baru 2025 bagi para pengendara untuk memaksimalkan pelayanan bagi warga yang hendak berpergian. Informasinya akan kami hadirkan usai jeda berikut ini.